Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, untuk pelajaran mapel fikih pada hari ini kita akan mempelajari yang pertama tata cara sholat jamaah dan syarat-syarat daripada yang diperbolehkan untuk menjamak dan mengqasar sholat. Sebelum kita mempelajari tata cara dan syarat-syarat, Bu Guru akan menjelaskan arti daripada sholat jamaah. Beberapa minggu yang lalu kamu telah mencatat mencatat mengenai sholat jamaah dan qasar. Sholat ini termasuk rukun Islam yang kedua. Oleh karena itu kita sebagai orang Islam tidak boleh meninggalkan sholat dengan begitu saja. Karena sholat ini merupakan ibadah yang sangat yang tidak boleh ditinggalkan walaupun dalam keadaan apa saja. Karena sholat itu merupakan ibadah yang sangat penting dibandingkan dengan dengan ibadah-ibadah yang lainnya seperti zakat, seperti puasa, seperti haji. Nah, kalau ibadah puasa, kalau kita dalam keadaan sakit itu boleh kita tidak berpuasa, tetapi kita harus mengganti di hari-hari yang lain. Begitu juga zakat. Kalau zakat kita tidak mampu untuk membayar zakat, juga tidak diwajibkan. Begitu juga ibadah masalah haji. Haji juga boleh kita, kalau memang kita mampu, itu persyaratan dari haji bagi yang mampu. Kalau kita tidak mampu, juga tidak wajib untuk melaksanakan haji. Itulah yang sangat penting daripada ibadah-ibadah sholat dibandingkan dengan ibadah yang lain. Nah, nanti kalau seumpamanya kita nanti meninggal, di dalam sholat itulah yang pertama kali dihisab oleh Allah tentang sholat. Kita nggak ditanyakan kamu di dunia punya mobil apa tidak, punya rumah berapa, enggak. Yang ditanyakan itu masalah sholat. Oleh karena itu kita ini tidak boleh meninggalkan sholat walaupun dalam keadaan apa aja. Umpamanya kita lagi sakit, tetap kita wajib sholat. Kita di dalam perjalanan juga tetap kita melaksanakan sholat. Nah, agama Islam tidak memberatkan masalah sholat. Agama Islam itu memberikan rukhsah atau keringanan bagi tentang sholat supaya kita tidak meninggalkan sholat. Nah, di sini kemarin kamu telah mencatat tentang sholat jamaah. Arti daripada sholat jamaah menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Saya ulang kembali, yang disebut dengan sholat jamaah menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Itu yang disebut dengan sholat jamaah. Kemudian ada yang boleh kita menjamak sholat adalah sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Tetapi kalau sholat subuh itu tidak boleh kita menjamak. Dia hanya sendiri, tidak boleh menjamak dengan sholat yang lain. Kemudian sholat jamak itu kemarin ada dua macam. Ada jamak takdim dan ada juga jamak takhir. Kalau jamak takdim itu sholat yang didahulukan. Seumpamanya sholat zuhur dengan asar pada waktu zuhur. Nah, yang kita awali sholat zuhur lebih dahulu baru melakukan sholat asar. Yang kedua sholat jamak takhir, zuhur dengan asar seumpamanya di waktu asar. Nah, sholat asar lebih dahulu baru kita sholat zuhur. Nah, itu cara jamak takdim dan jamak takhir. Kemudian pada hari ini kita akan mempelajari tata cara sholat jamaah dan sebab-sebab yang diperbolehkan untuk menjamak sholat. Di dalam buku salam nanti bisa kamu buka yang pertama di halaman 15 lebih dahulu. Apa sih yang mau diperbolehkan untuk kita menjamak sholat? Sini ada beberapa macam yang diperbolehkan untuk menjamak sholat. Yang pertama, kita ini jarak perjalanan jauh.
Ya, seumpamanya kamu ini sering jalan-jalan sama ayah, sama ibu, jalan-jalan. Nah, itu kita tidak boleh meninggalkan sholat, tapi jarak jauhnya itu sekitar 80,64 km ini. Nah, kalau kurang dari 80 berarti kita tidak boleh menjamak sholat. Itu syarat yang pertama. Jadi syarat yang pertama kita boleh menjamak. Jadi kalau perjalanan kita jauh jarak antara 80 sampai 80,64 km. Kemudian syarat yang kedua kita boleh menjamak yaitu dalam keadaan sakit. Sakit apapun kita wajib sholat. Di situ kan ada sakit orang. Kalau sakit kita tidak bisa berdiri, kita boleh duduk. Duduk kita nggak bisa duduk dengan berbaring. Berbaring juga, pokoknya yang penting tidak boleh meninggalkan sholat sedikit pun tidak boleh. Jadi dalam keadaan sakit harus wajib sholat. Sebisa, semampu kita sholatnya bagaimana. Kemudian syarat yang ketiga dalam keadaan hujan lebat. Hujan lebat ini yang nggak berhenti dari pagi sampai besok lagi sehingga kita mengalami kebanjiran. Itu sangat lebat nggak berhenti. Nah itu boleh kita menjamak sholat. Ya, walaupun kita nggak kemana-mana ada di rumah, cuman hujannya itu sangat lebat sekali. Yang nggak bisa, pokoknya yang berjam-jam, berhari-hari itu hujan itu nggak akan berhenti. Itu kita boleh menjamak sholat. Kemudian syarat yang keempat, dalam keadaan darurat atau dalam keadaan yang sulit untuk melakukan sholat secara normal. Seumpamanya kita perjalanan di jalan-jalan, kita naik pesawat. Nah itu kan dalam keadaan darurat, itu boleh juga kita menjamak. Yang penting sholatnya itu sebisa kita tidak meninggalkan sholat sedikit pun. Kalau kita karena sholat itu wajib, kalau kita kerjakan kita mendapat pahala, kita tinggalkan kita akan mendapat dosa. Oleh karena itu, makanya agama Islam itu tidak membebankan, tidak memberatkan, sehingga dia memberikan suatu keringanan kepada umatnya supaya dia tidak meninggalkan sholat. Itu syarat. Jadi syarat yang diperbolehkan untuk menjamak sholat, yang pertama perjalanan jauh yang sekitar 80,64 km. Yang kedua dalam keadaan sakit. Ketiga hujan yang sangat lebat. Yang keempat itu dalam keadaan darurat, dalam keadaan sulit untuk melakukan sholat. Nah, itu syarat-syaratnya yang diperbolehkan untuk menjamak sholat. Nah sekarang caranya bagaimana sih cara untuk sholat jamak gitu? Jadi jamak itu kan ada doa jamak takdim dengan jamak takhir. Nah sekarang kalau mengenai sholat itu sama seperti kita sholat seperti biasa, cuman dalam niatnya itu ada yang ditambahkan dengan kata majmu'an. Ya, nah sekarang tata caranya sholat. Yang pertama kita ini jamak takdim zuhur dengan asar. Setelah kita selesai duduk, kemudian kita mau sholat, kita berdiri menghadap kiblat, kita niat dulu. Niat jamak takdim berarti zuhur dengan asar. Nah, zuhur dulu yang kita utamakan. Niatnya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ilal asri. Ada kata majmu'annya. Bukan usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin bukan. Karena kita menjamak, jadi nilai usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ilahi asri ada adillahi ta'ala. Nah setelah kita niat, kemudian kita takbiratul Allahu Akbar, kita baca doa iftitah, baca Al-Fatihah dan baca surah. Kemudian kita ruku, sujud, pokoknya sama seperti kita melaksanakan sholat 5 waktu yang biasa. Nah sudah 4 rakaat, ya kan, sudah 4 rakaat, kemudian kita ini salam. Kata dia pertama niat, kedua takbiratul ihram, kita kerjakannya 4 rakaat. Setelah itu kita salam. Nah setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kanan kiri. Nah kita itu
tidak boleh diselingi dengan pembicaraan. Kita langsung diri lagi untuk melaksanakan sholat asar. Ya, sholat asar. Niatnya lagi usolli fardhu asri arba'a rakaatin majmu'an ila zuhri adaan lillahi ta'ala. Terus takbiratul ihram sama semua seperti biasa. Jadi 4 rakaat. Kemudian nanti setelah selesai salam kanan kiri. Nah, itu baru selesai. Itu sholat jamak takdim. Jadi didahulukan zuhur lebih dahulu, baru nanti asarnya yang keduanya. Dengan syarat tidak boleh diselingi dengan pembicaraan setelah sholat yang pertama. Nah, nanti tugas anak-anak, mohon niat sholat jamaknya ini dihafal, ya, dihafalkan zuhur dan asar itu dihafalkan. Insya Allah hari Rabu saya tunggu hafalannya melalui WA. Ya, kiranya cukup siang pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat dalam belajar dan menghafal. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kamu dalam belajar dan menghafal. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.